forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began, to start again. Mari berangkat, sogokan udah dibawa. 30.000 rekstir, 40.000, ya gak? Motor van 50.000, mesinnya ganti anyar. Berangkat dengan kaca kebuka semua. Nggak apa-apa lah, masuk modeling home, kita bawa ke bengkel dulu sambil bercengkrama. Moga-moga aja temperatur nggak naik, nyalain blower doang, jalan agak siang-siangan. Moga-moga temperatur nggak naik, aman nyampe tujuan. Kalau temperatur naik ketinggian, soalnya mesinnya jadi nggak bagus. Udah nyampe di Pondok Gede dan tempat servisnya di dalam situ kecil. Untungnya ready. Ini diambil dari lantai 2 ruang tunggu. Itu kelihatan segede bagong. Motor van-nya tuh kayaknya tuh lagi di oprek dikit, si abangnya lagi ngolong. Oke, temperatur sudah kembali normal dan mesin sudah anteng. Tapi karena ini hari Sabtu, jadi gua nggak tahu sebenarnya masih ada suara di 3100-3200 rpm, suara sing gitu yang agak mengganggu bentaran tapi hilang. Gue nggak tahu sih, di antara jarum, nah itu kan ketahuan ya, 3 ada titik 1, abis itu titik setengah. Kalau itu kan 3,5 ya, di antara 3 sama 3125 lah kalau gue bilang. 3250 ya, 3250 lebih tepatnya. Itu ada kayak suara yang cukup mengganggu, cuman gue nggak tahu itu apa. Tapi kalau pas kabinnya ketutup itu nyaris nggak kedenger suara sing gitu. Cuman kalau kabinnya kebuka ya ada suaranya. Suka duka punya onta, tapi ya beginilah si onta. Habis 1,3 juta servis sekarang, nguras radiator, ganti busi, ganti oli, filter kayaknya ganti. Cukup lumayan murah, tapi kopling belum ganti, entah kenapa ya. Cuman tergantung kaki sih, paling cepat di 35.000, paling lama di 60.000 katanya. Cuman di bengkel yang terbilang tidak terlalu besar tuh, kalau mau ngeliat kan kecil, masuknya ke dalam situ tuh tadi. Ruangan servisnya juga nggak gede, tapi mekaniknya lumayan. Recommended lah di sini, walaupun tempatnya nggak gitu kelihatan. Di Pondok Gede kecil, tapi ya nggak rugi lah nyobain di sini. Servisnya enak, so thank you. Ntar kalau jadi ya bakal ketemu bareng temen-temen Waci, cuman gua nggak tahu jam 3 bisa atau enggak, karena gua ada mau ketemu temen gua bentar, mau ngurusin nikahan, proyek thank you. So coba nanti kita lihat lagi di rumah buat dengerin suara mesinnya. Kalau di sini kan di pinggir jalan ya,
jadi kayaknya nggak bakal kedenger banget sambil dirasa-rasain. Begitu. Mobil udah sampai di rumah, tenaga udah normal, dan suara kembali ada suara jangkrik, dan extra fan yang kayak helikopter udah normal. Kalau tanda-tanda simbolik ya, kalau extra fan-nya halus ya patut dicurigain ya. Ya inilah mobilnya kondisinya. Tapi masih ada suara desingan di 3000 rpm ke atas dikit, yang kayaknya masih harus dibalikin lagi karena waktunya nggak cukup hari Sabtu. Coba kita cek besok. Nah, oke, dilanjut sambil menikmati segelas kopi bikinan sendiri yang kayak kemarin gue bilang, ya nggak, buka toko kopi kok nggak ada yang beli. Belum ada yang beli, lebih tepatnya, bukan nggak ada. Ya sudah lah ya, minum sendiri aja. Sambil hitung-hitungannya nyobain kopi cafe murah bikin di rumah. Nah, tapi kembali lanjut ke bahasan si mobil. Nah, mobil ini tuh masalahnya sebenarnya agak banyak, tapi masih bisa ditanganin, dalam artian masih ada beberapa yang bisa diakal-akalin lah. Sama sih, semua mobil juga pasti punya masalah. Yang pertama kali yang gue notice itu masalah di aki. Dimana aki, untuk beberapa pasti ada yang pernah komplain kok cepet banget tekor. Nah, kalau yang gue rasa, dan ini sih masih analisa bodoh, belum ada yang buktiin karena gue juga nggak tahu cara buktiinnya. Gue cuman pakai ya nalar lah, logika, dimana antara alternator sama kapasitas aki dan daya yang digunakan itu hampir sama. Jadi daya yang dipakai terus kecepatan alternator ngisi itu kayaknya kejar-kejaran, dan kapasitas si aki buat nyimpen itu juga kayaknya mirip-mirip, jadi cepet atau gampang tekor. Apalagi kalau yang nyampe ada lupa matiin sesuatu atau masang sesuatu yang tanda kutipnya nggak terlalu aware dengan hal itu, ya otomatis cepet tekor. Tapi kalau itu mah gampang ngakalinnya, lo ganti aja akinya pakai aki yang lebih gede, yang CCA nya lebih tinggi, dan kalau mau gila lagi pakai aki yang buat heavy duty atau yang istilahnya bisa dihabisin nyampe habis banget. Itu ada, tapi harganya lumayan. Tapi di gua belum kejadian, tapi kalau kejadian pasti nantinya gua upgrade, soalnya gua mau cari emang yang kapasitasnya lebih gede buat ngedukung subwoofer sama ampli power. Ya lo tau lah, itu mobil taksi, speakernya pun cuma 2 depan doang. Gua mau rubah jadi kalau pas dipakai luar kotaan atau dipakai buat sendirian ya bisa sedikit menggila dan agak enak. Cuman nunggu budget kembali lagi, karena ya kembali lagi lah, kita ekonomi sulit, bukan ekonomi yang cukup tinggi yang duitnya tinggal metik, kalau mau apa-apa tinggal beli. Nah, terlepas dari yang itu, kita bahas yang masalah si extra fan. Nah, yang kejadian di gua kemarin itu emang banyak yang bilang juga extra fan-nya lemah, jadi gulungannya itu entah kenapa cepat kena. Emang sih garansinya cukup ajaib juga, tapi nanti gue bahas di video berikutnya kenapa gue bilang ajaib. Itu nanti gue bahas di sana. Garansinya sih bagus menurut gue, paling panjang di antara yang lain. Itu nanti gue bahas di kesempatan berikutnya. Nah, untuk kesempatan kali ini gue mau bahas itu gulungannya itu tadi. Kalau toh lo ganti gitu kan, lo klaim garansi kayak gue kemarin, kualitas yang lo dapat akan sama saja dengan yang standarnya dia, yang mungkin gue kena di 40.000, mungkin 80.000 nanti, atau 35.000 setelah ini bisa aja gue kena lagi. Tapi buat yang mau lebih panjang, buat yang pengalaman sama punya mobil Jepang, itu kan cukup lama ya, bisa nyampe 80.000 atau 70.000 kilo lo baru ganti motor fan. Dan harga motor fan di Wuling ini cukup mahal karena gantinya satu set sama housing dan sama blade-nya. Teman-teman pada banyak yang ngakalin bawa ke tukang dinamo dan digulung ulang untuk menambah kekuatannya. Tapi kalau gua sendiri, gua tidak recommended hal tersebut, walaupun bengkelnya rekomend. Kenapa? Karena in case nyampe terjadi lagi, kalau untuk yang seperti gua yang mobil itu jalan tiap hari dan itu buat cari duit, kejadian begitu, wah PR, duit lo hilang.
Nah, ada solusi menurut gua, lu bisa ganti pakai yang Jepang, lu rubah dudukannya, atau lu pasang extra fan ekstra di depan radiator. Jadi tetap motornya dua, satu radiator dan satu motor lagi. Nah, kaitannya kalau lu pasang begitu, itu nyambung ke yang si aki. Gimana beban akinya? Nah, lu pakai yang namanya termostat, lu pakai yang namanya manual switch. Nah, in case macetnya parah banget dan temperatur lu naik, itu bisa di on kan. Itu yang pertama, kalau mau di set otomatis. Atau kalau mau manual ya lu bisa manualin. Nah, in case yang satu ini fail, yang ini masih bisa nge-backup. Itu. Jadi harapannya mobil tidak sampai overheat parah dan tidak sampai panjang. Karena kalau mobil overheat ada kemungkinan nanti oli naik, terus head cylinder itu bisa munting atau bengkok, dan efeknya panjang. Itu malah lebih mahal kalau menurut gua personal. Itu cara ngakalinnya. Tapi bukan berarti punya ginian oh gua nyesel, enggak. Gua malah nyeselnya kenapa Wuling itu gue punyanya sekarang, dan kenapa masuk Indonya ya nggak dari dulu-dulu gitu loh. Kalau dari dulu-dulu ya mungkin gue bisa saving lebih banyak karena harganya ya sesuai dengan apa yang diberikan. Untuk perintilan ya bisa lo upgrade lah ya untuk kenyamanan itu. Dan gua rasa sih ya, ini gue bukan fanatik brand, tapi kayak yang di video awal-awal gue bikin, mobil yang rasanya mobil enak itu cuman mobil Eropa, kacamata gua ya. Dan buat beli mobil Eropa itu mahal. Dulu diakalin sama Kia sama Hyundai, mereka bikin mobil harga Jepang, kacamatanya ke Eropa. Sekarang dibanting lagi, mobil harganya di bawah Jepang, rasanya bisa rasa seperti mereka. Nah itu cuma ada di Wuling, tapi lo harus tahu ada plus ada minus. Nah lo harus cari minusnya. Buat yang nggak suka ribet sih pasti nggak demen, atau yang nggak suka ngoprek. Tapi kalau yang suka ngoprek masalah begini ya udahlah, itu hal kecil. Tapi ya segimana caranya lo jaga tuh kendaraan biar beres, dan lo harus bisa nemu tempat yang bener buat ngerawat kalau emang lo nggak tahu. Nah, tidak semua bengkel resmi itu punya standar kualitas atau standar pelayanan yang sama, apalagi untuk hasil istilahnya hasil akhirnya ya di kendaraan. Ada yang cuman set default, ada yang dia istilahnya mekaniknya ngoprek sendiri atau gimana, jadinya gimana. Nah itu yang harus lo cari. Dan sepengalaman gue kalau mau dicoba, gue udah nyoba berapa bengkel, dari Wuling Cikarang, Arista Cikarang, terus Cibubur gue nyobain, Kalimalang gue nyobain, terus Pondok Gede gue nyobain. Yang paling enak nih yang Pondok Gede. Itu walaupun tempatnya nyelip kecil, tapi ya lumayan lah buat ini. Dan pas kebeneran kemarin spare part gue ready. Tapi kalau spare part yang nggak ready ya mau nggak mau ya harus nunggu. Itu yang ini. Dan terakhir itu berkaitan dengan motor fan atau AC, itu ada relay. Nah relaynya ini emang agak-agak lemah, kadang sering kena juga. Jadi relay AC-nya itu lemah atau sensornya. Nah itu masih bisa diakalin lagi, nanti lo bisa cari komponen yang emang lebih istilahnya lebih kuat. Gue belum nyoba, cuman nanti bakal gue cek lagi kalau emang gue nemu kendala itu. Tapi pas gue lihat sih kayak relay motor fan aja kaki 5, tapi kaki 5-nya tuh banci. Gue cuma nemu 4 kaki yang kekonek, satu kakinya tuh gantung, nggak ada konektor pinnya. Jadi sebenarnya lo akalin pakai relay biasa yang kaki 4, kalau in case emergency gue rasa bisa. Karena fungsinya relay kan cuma buat kontaktor doang. Ya sedikit tambahan dari gua. Mungkin buat teman-teman yang punya problem lain atau pernah mengalami dan sudah menyelesaikan, bisa sharing di bawah dan kita diskusi bareng dan kita pusing bareng kalau emang sama-sama nggak tahu. Tapi ya harusnya ketahuan lah ya, karena cuman itu doang masalahnya. Dan gue juga bukan mekanik, jadi mungkin kalau ada yang salah dari gua atau gimana ya jangan dihujat, tapi coba diluruskan. Siapa tahu
ada penjelasan atau ada ilmu yang lebih bagus daripada apa yang gue pikirkan. Sekian dari gue. Don't forget to hit like, subscribe, and share this video kalau emang ini berguna buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan bosan-bosan ngeliat muka gue. Thank you for watching. Gue YS. Gue cabut dulu.